Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Mubarakah, NIM 2151030015. Saya dari Universitas Teguh Bang Semarang, dari jurusan Pendidikan Profesi Akuntansi. Sedikit penjelasan tentang pendidikan profesi akuntansi. Pendidikan profesi akuntansi ini merupakan pendidikan tambahan untuk tujuan menjadi akuntan profesional. Setelah lulus, teman-teman bisa berkesempatan menjadi seorang akuntan, bisa mengawasi, menghitung, membuat laporan keuangan sebuah perusahaan. Apalagi apabila teman-teman mau berprofesi sebagai auditor, membuka konsultan jasa keuangan, teman-teman bisa melalui pendidikan program ini. Nah, pendidikan ini merupakan jembatan untuk profesi tersebut ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab auditor terhadap kecurangan dalam audit laporan keuangan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang audit dan auditor. Auditor adalah seorang yang memiliki wewenang melakukan peninjauan serta verifikasi keakuratan segala bentuk dalam laporan keuangan. Nah, auditor tersebut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan yang diaudit tidak melanggar aturan yang berlaku. Sedangkan untuk audit adalah pemeriksaan pembukuan hingga pemeriksaan fisik untuk memastikan bahwa suatu departemen dalam suatu organisasi atau perusahaan sudah mengikuti sistem pencatatan yang terdokumentasi. Tujuan dari audit ini adalah membuat cut-off dalam laporan keuangan untuk memberikan sebuah penilaian, memberikan keputusan, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan dilakukan dekat dengan tanggal neraca dicatat dalam suatu periode yang sesuai dengan peraturan akuntansi dan sesuai dengan peraturan standar akuntansi. Nah, disinilah kelihatan bahwa tanggung jawab auditor adalah bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kecurangan atau fraud dalam sebuah laporan keuangan. Kesalahan dan kecurangan. Kesalahan adalah tindak kesalahan yang tidak disengaja atau karena keteledoran. Artinya kesalahan ini bisa dilakukan oleh admin ataupun kasir misalkan, namun tidak ada kesengajaan. Sedangkan kecurangan ini adalah tindakan yang disengaja dilakukan untuk menguntungkan individu atau kelompok tertentu hingga merugikan pihak yang lain, di antaranya yaitu pihak manajemen ataupun pihak eksternal yang lain. Kenapa sih seseorang bisa melakukan kecurangan? Nah, fraud ini bisa dikategorikan menjadi beberapa alasan dalam fraud triangle. Yang pertama yaitu adanya sebuah tekanan, yang kedua adanya sebuah peluang, dan yang ketiga adanya rasionalisasi. Pengertian dari adanya tekanan untuk melakukan fraud yaitu situasi di mana seseorang yakin bahwa mereka merasa perlu untuk melakukan fraud. Biasanya dan umumnya adanya tekanan ini dilakukan oleh admin bawah atau oleh karyawan di bawah. Selanjutnya, yang kedua yaitu melakukan kecurangan disebabkan oleh adanya peluang. Sebuah tindak kriminal atau pelanggaran hukum terjadi karena adanya kesempatan. Jadi contohnya misalkan kasir karena memegang uang, jadi dia bisa melakukan kecurangan dengan mengupkan harga di salah satu nota misal. Selanjutnya yang terakhir yaitu rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini bisa berbentuk pandangan bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan adalah sebuah kewajaran.
Terkadang ada pelaku fraud yang tidak merasa bahwa ia telah melakukan kecurangan. Selanjutnya, menurut Pentagon Theory, terdapat 5 elemen kecurangan. Yang pertama yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, dan arogansi lanjut. Seperti triangle teori, 3 alasan tersebut sama. Yang keempat dan yang kelima itu berbeda. Yang keempat yaitu kapabilitas, artinya hampir sama dengan kompetensi. Namun pemaknaan kapabilitas ini tidak sebatas keterampilan, tapi lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar-benar menguasai kemampuan dari kelemahan hingga cara mengatasinya. Nah, biasanya hal seperti ini dilakukan oleh manajemen tingkat tinggi yang bisa mengetahui adanya kelemahan sebuah perusahaan, kemampuan dan titik lemahnya, dan cara mengatasinya. Yang selanjutnya, arogansi lanjut. Menurut Crow 2011 menjelaskan bahwa ada 5 elemen arogansi. Yang pertama yaitu ego, di mana CEO lebih dipandang pihak internal perusahaan sebagai selebriti daripada pada pengusaha. Mereka dapat menembus pengawasan internal dan tidak tertangkap. Mereka siap menekan, siap menerapkan gaya manajemen yang autokratis, dan mereka takut bahwa mereka akan kehilangan jabatan. Selanjutnya, tanggung jawab auditor untuk menemukan error dan fraud menurut standar profesional. Auditor harus menilai risiko mengenai error ataupun fraud, kecurangan yang dapat menyebabkan sebuah laporan keuangan mengandung salah saji yang material. Nah, kata material dalam hal ini, di setiap perusahaan tentunya nilai materialitasnya berbeda, tergantung dari misalkan auditor menilai dengan sisi penjualan ataupun biaya ataupun modal pada perusahaan tersebut. Yang kedua, tanggung jawab auditor ini adalah berdasarkan penilaian tersebut, auditor nantinya akan merancang dan melaksanakan audit untuk menyediakan kepastian yang layak atau penemuan error dan fraud yang material dalam sebuah laporan keuangan. Selanjutnya, karena pendapat auditor tersebut berdasarkan konsep kepastian yang layak, maka auditor bukanlah seorang penjamin dan laporannya juga bukanlah sebagai jaminan. Faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan salah saji yang berasal dari kecurangan pelaporan keuangan dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu karakteristik manajemen, yang kedua yaitu kondisi-kondisi industri sebuah perusahaan, yang ketiga yaitu karakteristik operasi dan stabilitas keuangan. Pengertian dari karakteristik manajemen ini yaitu faktor-faktor risiko dalam kelompok ini menyangkut beberapa hal. Ada kemampuan, tekanan, gaya, dan sikap seorang manajemen yang berkaitan dengan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan. Sedangkan kondisi-kondisi industri ini menyangkut faktor-faktor meliputi faktor ekonomi, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Next, yang lain yaitu karakteristik operasi dan stabilitas keuangan. Faktor-faktor berikut ini berkaitan dengan sifat dan rumitnya transaksi, kondisi keuangan sebuah perusahaan, dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Di sini seorang auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan dalam sebuah laporan keuangan agar tidak terjadi kegagalan audit. Untuk dapat mendeteksi kecurangan tersebut, seorang auditor membutuhkan kompetensi melalui pengalaman dan pengetahuan dalam mendeteksi kecurangan. Seperti yang kita ketahui bahwa
jasa ini dibagi atas dua, yaitu jasa asurans dan non-asurans. Jasa asuran tersebut meliputi jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informa bagi para pengambil keputusan. Sedangkan untuk jasa non-asurans, jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, dan bentuk keyakinan lain. Hal ini bisa dilakukan contohnya seperti laporan due diligence atau laporan yang hanya menganalisis sebuah laporan keuangan. Selanjutnya, tanggung jawab penyedia jasa asurans. Penyedia jasa asurans bertanggung jawab untuk melakukan jasa asurans sesuai dengan standar profesional dan etika, melakukan jasa asurans sesuai dengan ketentuan dari perikatan. Dalam kasus audit ini diwajibkan oleh undang-undang auditor sebagai tambahan yang bertanggung jawab untuk membentuk sebuah opini yang independen mengenai kebenaran dan kewajaran sebuah laporan keuangan. Meskipun penyedia jasa asuransi tidak bertanggung jawab, manajemen seperti yang diuraikan sebelumnya kebanyakan akan berdampak kuat terhadap audit dan terutama penilaian risiko yang penyedia jasa asuransi lakukan. Di sini, auditor akan menilai beberapa risiko, antara lain seperti risiko deteksi, risiko inherent, dan risiko pengendalian. Pengertian dari risiko deteksi ini merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah satu atau lebih saji yang material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko ini tergantung atas penerapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Semakin besar risiko audit, maka akan semakin besar pula risiko deteksi. Yang kedua yaitu risiko inherent. Risiko inherent merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi. Risiko ini berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Risiko inherent dapat ditentukan oleh faktor, baik dari faktor internal dalam sebuah perusahaan ataupun faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari supplier, customer, ataupun pemerintahan. Risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah kemungkinan salah saji material dalam sebuah laporan keuangan perusahaan karena tidak ada pengendalian internal yang relevan untuk mengurangi risiko tertentu atau pengendalian internal yang ada tidak berfungsi. Secara umum, tanggung jawab penyedia jasa asuran eksternal ditentukan oleh persyaratan dari undang-undang atau peraturan di mana perikatan dilaksanakan. Yang kedua yaitu ketentuan perikatan untuk penugasan. Penugasan ini dilakukan untuk menemukan jasa yang akan diberikan. Selanjutnya terdapat standar etika dan profesional. Yang keempat yaitu ada standar pengendalian kualitas. Seperti yang dijelaskan tadi, jasa terdapat dua yaitu jasa asurans dan non-asurans. Contoh dari jasa non-asuran ini contohnya membantu klien menjaga dan memelihara catatan akuntansi. Yang kedua yaitu membantu klien menyiapkan informasi sebuah manajemen. Yang ketiga menyusun laporan keuangan sebuah perusahaan klien, atau bisa jadi menyusun laporan keuangan tahunan yang selanjutnya disusun menjadi SPT tahunan. Kesalahan dan penipuan. Kesalahan dan penipuan ini ikhtisarnya,
Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, yang beberapa di antaranya bisa disebabkan oleh sebuah kesalahan. Dalam manajemen sebuah perusahaan bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem pengendalian internal yang dapat mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam catatan keuangan. Yang selanjutnya yaitu auditor disyaratkan untuk menilai sistem pengendalian internal sebagai bagian dari audit mereka, atau untuk menentukan apakah akan mengandalkan sistem pengendalian secara umum ataupun melakukan uji rinci yang diperluas. Auditor disyaratkan untuk melapor kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai kelemahan-kelemahan yang material dalam pengendalian yang dapat berdampak buruk pada kemampuan entitas untuk mencatat, memproses, mengikhtisar, dan melaporkan data keuangan yang mungkin menyebabkan salah saji material dalam sebuah laporan keuangan. Nah, auditor ini bertanggung jawab untuk membentuk opini. Opininya yaitu ada opini wajar tanpa modifikasian, ada wajar dengan modifikasian, ada wajar tanpa modifikasian dan dengan penjelasan. Yang terakhir yaitu opini tidak wajar dan tidak memberikan sebuah opini. Biasanya opini wajar tanpa pemodifikasian ini terjadi apabila sebuah laporan keuangan perusahaan itu lengkap dari semua laporan. Misalkan ada laporan laba rugi, ada laporan neraca, ada laporan perubahan modal, ada laporan arus kas. Sampai dengan pelaporan SPT tahunan juga lengkap. Yang kedua yaitu bukti audit lengkap. Bukti audit ini bisa meliputi bukti-bukti kas, bukti nota dan faktur penjualan, nota dan faktur pembelian, serta bisa dibuktikan dengan pembayaran ataupun bukti-bukti yang lain dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu di sebuah perusahaan ini mempunyai standar akuntansi yang sesuai. Artinya standar akuntansi yang digunakan dalam sebuah perusahaan yang diaudit ini sesuai dengan SAK. Yang selanjutnya yaitu laporan sesuai dengan prinsip akuntansi dan tidak dapat ketidakpastian yang cukup berarti. Opini yang kedua yaitu wajar dengan modifikasian. Auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik individu maupun agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini audit, tetapi auditor ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi mungkin timbul pada laporan keuangan jika ada menjadi material namun tidak pervasif. Jadi, arti di sini itu ada sebuah kesalahan di dalam laporan keuangan namun tidak menimbulkan permasalahan yang lanjut di tahun-tahun ke depan. Arti dari pervasif tersebut. Selanjutnya, ada opini dari auditor wajar tanpa modifikasian dengan penjelasan. Hal seperti ini bisa terjadi apabila pendapat auditor ditarik dari pendapatan auditor independen yang lain. Yang kedua yaitu tidak tersedianya aturan yang jelas terkait laporan keuangan. Artinya sebuah perusahaan ini tidak mengikuti standar akuntansi yang ada. Bisa jadi dalam sebuah laporan keuangan perkiraan akunnya tidak tercatat dengan rapi, kegiatan operasionalnya tidak terencana dengan baik,
Bahkan di laporan keuangan yang dilaporkan di SPT tahunan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Yang selanjutnya yaitu adanya pengaruh ketidakpastian di masa datang dan hasilnya tidak dapat diperkirakan. Yang selanjutnya yaitu ada opini dari auditor, opini tidak wajar. Auditor ini biasanya memperoleh bukti yang cukup tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian, bahkan ada kecurangan penyajian di dalam laporan keuangan, baik yang dilakukan oleh sebuah individu maupun kelompok agregasi. Nah, kesalahan atau kecurangan ini itu material terhadap laporan keuangan dan menimbulkan dampak pervasif atau berdampak kemana-mana dan lebih mendalam. Yang selanjutnya yaitu opini, yang terakhir tidak memberikan opini. Di sini ada dua jenis pengujian yang biasanya dilakukan sebagai bagian dari audit, yaitu yang pertama ada uji pengendalian dan ada uji rinci. Uji pengendalian ini adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal. Sedangkan dalam uji rinci, auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat mereka atas sebuah laporan keuangan. Dalam SA 315, auditor disyaratkan untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian yang relevan terhadap audit. Jadi seorang auditor ini bertanggung jawab untuk memperoleh seluruh pemahaman, baik pemahaman dari sisi administrasi maupun sisi operasional sebuah perusahaan. Yang selanjutnya nanti akan diaudit seperti apakah audit yang akan dilaksanakan oleh auditor tersebut. Yang kedua yaitu mengevaluasi rancangan pengendalian. Setelah auditor ini memperoleh pemahaman atas transaksi-transaksi perusahaan, auditor akan mengevaluasi rancangan pengendalian. Yang selanjutnya yaitu langkah selanjutnya menentukan apakah pengendalian tersebut telah diimplementasikan atau belum di sebuah perusahaan. Yang selanjutnya yaitu dalam SA 330. Di SA 330 ini mensyaratkan auditor untuk menguji pengendalian apabila auditor berencana untuk mengandalkan efektivitas operasi dari pengendalian tersebut atau hanya melakukan prosedur substantif, tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup dan tepat. Selanjutnya, dalam SA 265 menetapkan bahwa auditor harus menentukan apakah pekerjaan audit telah mengidentifikasi adanya defisiensi di dalam sebuah pengendalian internal. Apabila pengujian ini menunjukkan bahwa adanya sistem yang mampu mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki kesalahan serta dapat beroperasi secara efisien, maka auditor dapat mengurangi uji rinci yang dilakukan. Dalam SA 240, tanggung jawab auditor untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Tanggung jawab utama untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan itu ada dua. Yang pertama yaitu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Yang kedua, manajemen suatu entitas. Merupakan hal yang penting bahwa manajemen dengan pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola menekankan pencegahan kecurangan yang dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Pencegahan kecurangan yang dapat membentuk individu-individu
agar tidak melakukan sebuah kecurangan tersebut. Selanjutnya, SA 240 mengharuskan auditor bertanggung jawab atas beberapa hal. Untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka kesalahan tersebut dalam menyajikan sebuah laporan keuangan ini material dan mungkin tidak akan terdeteksi walaupun audit telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan tanggung jawab auditor. Tujuan dan tanggung jawab auditor pada SA 240 yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material dalam sebuah laporan keuangan akibat fraud atau kecurangan. Yang kedua yaitu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang resiko yang dinilai atas kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan melalui perancangan dan penerapan respon yang tepat dan untuk menanggapi secara tepat atas fraud atau kecurangan yang diidentifikasi atau dicurigai. Selanjutnya, tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor ini meliputi mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diambil secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Yang kedua yaitu karena keterbatasan yang melekat dalam suatu audit, ada risiko yang tidak dapat dihindari bahwa beberapa kesalahan penyajian material laporan keuangan mungkin tidak terdeteksi oleh auditor. Risiko dari tidak mendeteksi salah saji yang material diakibatkan oleh kecurangan yang lebih tinggi daripada risiko tidak mendeteksi salah saji akibat kesalahan. Karena biasanya memang kecurangan ini dilakukan oleh manajemen puncak, akhirnya menimbulkan risiko yang mungkin bisa saja tidak terdeteksi oleh auditor. Yang selanjutnya, auditor bertanggung jawab untuk menjaga skeptisisme profesional selama audit. Apabila dalam sebuah perusahaan, sebuah audit dalam perusahaan ini, auditor mendeteksi adanya kecurangan dan kesalahan, auditor harus melakukan evaluasi apakah hubungan tidak biasa atau tidak terduga yang telah diidentifikasi ketika melaksanakan prosedur analitis, termasuk yang terkait dengan akun pendapatan atau akun penjualan atau pendapatan lain dalam sebuah perusahaan, dapat mengidentifikasi adanya risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Mengevaluasi apakah informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko lain dari aktivitas terkait yang telah dilaksanakan mengindikasikan bahwa terdapat satu atau lebih risiko kecurangan. Nah, bagaimana proses audit ini jika ternyata benar adanya kecurangan dalam sebuah perusahaan? Jika auditor mengidentifikasi adanya kesalahan, baik dari kesalahan penyajian yang material maupun tidak material, auditor memiliki alasan untuk mempercayai bahwa itu mungkin merupakan akibat dari kecurangan.
dan bahwa manajemen terlibat di dalamnya, maka auditor harus mengevaluasi ulang penilaian risiko kesalahan penyajian yang material akibat kecurangan dan dampaknya terhadap sifat, saat, dan luas prosedur audit untuk merespon risiko yang telah ditentukan. Auditor ini juga harus mempertimbangkan apakah keadaan atau kondisi mengidentifikasikan adanya kemungkinan kolusi yang melibatkan karyawan, manajemen, atau pihak ketiga ketika mempertimbangkan kembali keandalan dari bukti audit. Yang selanjutnya yaitu kemana auditor harus melaporkan jika adanya kecurangan. Nah, yang pertama dilakukan oleh auditor ini, auditor dapat mengkomunikasikan hasil temuan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola jika ada indikasi manajemen yang melakukan kecurangan. Selain itu, auditor juga dapat mengkomunikasikan hasil temuannya kepada badan pengatur dan penegak hukum. Meskipun tugas profesional auditor untuk menjaga kerahasiaan informasi klien mungkin menghalangi pelaporan tersebut, tanggung jawab hukum auditor dapat mengabaikan tugas menjaga kerahasiaan tersebut dalam beberapa kondisi, seperti peraturan perundang-undangan atau termasuk keputusan pengadilan. Nah, di sini kembali kepada konsep kekeliruan dan ketidakbenaran. Konsep kekeliruan dan kecurangan ini terjadi apabila sebuah laporan keuangan secara khusus penting bagi profesi akuntan memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi situasi di mana kecurangan dalam laporan keuangan memiliki kemungkinan yang besar terjadi. Pengertian kecurangan laporan keuangan menurut Beasley tahun 1996 adalah dibatasi oleh dua tipe, yaitu tipe pertama termasuk kejadian di mana manajemen secara sengaja memang mengeluarkan informasi laporan yang secara material menyesatkan bagi pemakai eksternal. Jadi memang tipe yang pertama ini itu dari pihak manajemennya memang sengaja untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan bagi pihak eksternal atau pemakai laporan keuangan, seperti calon pemegang saham ataupun pihak eksternal seperti pemerintah maupun dirjen pajak. Yang kedua yaitu tipe termasuk adanya ketidakpastian dari aset oleh top manajemen. Sedangkan menurut Arens dan Lobeck tahun 1996 mengatakan bahwa kekeliruan atau error, kesalahan ini merupakan salah satu yang tidak disengaja. Seperti yang dijelaskan tadi, kesalahan merupakan tindak yang tidak disengaja. Nah, adapun bentuk kecurangan yang dinyatakan dalam SA seksi 316 bahwa ada dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang kecurangan dalam audit atas laporan keuangan. Salah saji yang timbul sebagai akibat dari kecurangan dalam laporan keuangan atas kecurangan yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva. Adapun masing-masing tipe dari salah saji seperti yang dijelaskan dalam SA seksi 316. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam sebuah laporan keuangan. Salah saji ini atau penghilangan secara sengaja
jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat mencakup tindakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu misalkan ada memanipulasi, ada pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung lain yang bersumber dari data penyajian laporan keuangan. Yang kedua yaitu representasi. Representasi ini ada yang salah dalam atau menghilangkan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan. Dan yang ketiga yaitu ada salah penerapan secara sengaja prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi secara penyajian dan pengungkapan. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva atau penyalahgunaan atau penggelapan adalah salah saji yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat pada laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum. Perlakuan tidak semestinya ini dilakukan terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang atau uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar harga barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu yang dapat menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. Nah, klasifikasi ini terjadi kecurangan tergantung pada kreativitas pelaku kecurangan. Menurut School dan Davil L. Black dalam Media Akuntansi tahun 2000 menggolongkan jenis kecurangan terhadap dua kelompok, yaitu yang pertama kecurangan manajemen atau dilakukan oleh sebuah entitas perusahaan, yang kedua yaitu kecurangan karyawan. Demikian presentasi dari saya atas tanggung jawab auditor terhadap kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan. Terima kasih.